Oke Sans, kalian pasti tahu kan karakter orang-orang barat itu seperti apa. Jadi orang-orang non-Asian itu seperti apa. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang cukup serius. Dan juga privacy itu penting banget buat mereka. Jadi hindari kesalahan-kesalahan ini kalau misalkan kalian lagi proses pendekatan sama bule-bule. Atau kalian baru kenalan, baru ketemu sama mereka. Ini mau in person atau online, itu terserah. Pokoknya kalian hindari pembahasan-pembahasan ini. Buat kita itu umum, maksudnya udah biasa lah. Tapi buat mereka itu semacam kayak penghinaan bisa jadi, terus nggak sopan karena kan baru ketemu, terus kalian udah nanyain kesalahan-kesalahan ini, kalian udah nanyain topik-topik ini. Nah jadi kalian harus hindari topik-topik ini, pembahasan-pembahasan ini kalau kalian mau PDKT sama mereka. Jadi let's get started. Hai Sans, it's me Megaigo. Buat kalian yang baru bergabung, welcome to my journey. Dan buat kalian yang udah bergabung alias udah subscribe, thank you so much, I really appreciate that. Oke, jadi topik kali ini adalah topik-topik atau pembahasan-pembahasan yang sebisa mungkin harus kalian hindari, red flags buat kalian yang lagi proses PDKT, kenalan, yang baru kenalan sama bule. Dan hindari pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan ini sebisa mungkin karena itu dianggap tidak sopan. Oke, the first topic that you have to avoid is age. Why age? Kenapa sih umur? Kebanyakan dari kita kalau nanyain umur itu kan udah biasa, kayak umurnya berapa sih? Mau tahu gitu dia itu di bawah kalian atau lebih tua dari kalian. Jadi kan itu udah biasa. Jadi kita tinggal manggil kakak ataupun kayak apa sih, lebih apa ya, sopan gitu, kayak ade. Nah, jadi kalian tahu kan umur mereka. Tapi kalau di orang-orang barat, kayak orang-orang bule itu, umur itu menjadi salah satu hal yang sensitif buat mereka karena dalam menjalin pertemanan, persahabatan atau kayak hubungan, karena angka itu nggak jadi masalah. Mungkin kalian bisa tanyakan ini kalau kalian udah kenal beberapa bulan, atau mungkin kalau misalkan pendekatan kalian itu udah cukup dekat, kayak udah ngekop gitu jadi sahabat ataupun kayak mau jalin hubungan. Nah kalian bisa tanyain umur mereka. Tapi kalau di aplikasi-aplikasi online kayak aplikasi mencari teman ataupun mencari pasangan ataupun belajar bahasa asing, itu kan mereka suka naruh umur mereka di profile. Jadi kalian nggak usah tanya lagi. Mungkin kalian mau nanya itu bener atau enggak, karena kan bisa aja palsu gitu. Nah kalian bisa nanya, tapi nanti aja, jangan di awal perkenalan. Banyak banget kan yang nikah udah beda umur, terus apalagi sahabatan. Nah sahabatan itu nggak terpatok sama umur. Jadi persahabatan itu nggak mandang umur, mau cewek mau cowok, mau tua mau muda, tetap aja. Jadi buat mereka umur itu bukan hal yang a big deal, jadi bukan masalah yang besar. The second topic that you have avoid is don't assume their address. Jadi address bukan alamat ya, jadi nama panggilan mereka. Kayak Mister, Madam. Itu kan sering banget tuh di Indonesia manggil bule itu kayak Mister, terus Madam. Nah jangan, apalagi kalau misalkan Sir, Ma'am. Itu kalau misalkan kalian nggak tahu hubungan atau kayak status pernikahan mereka itu apa, dia udah nikah atau belum. Nah kalian kan nggak tahu. Jadi kalian jangan berasumsi nama panggilan mereka seperti Sir, Ma'am, atau Miss, kayak gitulah. Pokoknya kalian kalau misalkan di online, kalian bisa aja kayak perkenalan biasa, kayak greeting biasalah. Pokoknya awal-awal pengenalan kayak hi, how are you? Yeah, I'm good, how are you? Kayak what's your name? My name is Mega, and how do I call you? Jadi gimana aku manggil kamu, kayak namanya kah, atau dia punya nama favorit kayak nama panggilan. Nah kalian bisa tanyain itu ke mereka, karena mereka itu senang banget kalau misalkan kalian panggil nama mereka sesuai yang mereka mau. Jadi kalau orang Indo pasti nama depannya aja, nama depan itu nggak sopan. Jadi kalian bisa tanya dulu sebelum kalian berasumsi nama panggilan mereka. The third topic that you have to avoid is relationship or status. Like, are you single? Are you in relationship? Are you have a crush on someone or anybody? Don't do that. Like, chill Sans, chill. I mean, don't rush. Jadi buat kalian yang mau PDKT atau proses pengenalan sama mereka, sama bule-bule, jangan tanyain tentang relationship, kayak hubungan mereka, kalian itu single atau nikah belum, terus kalian punya gebetan enggak. Nah jadi kalian jangan tanyain itu, karena kalian baru proses pengenalan, kayak baru kenal sama mereka. Itu hal yang paling dihindari buat kita, karena menurut mereka hubungan itu hal yang paling pribadi. Dan kalian siapa sih, maksudnya kalian baru kenal udah tanyain tentang hubungan. Nah kalian bisa tanyain itu kalau misalkan udah kenal banget, udah apa ya, udah ke tahap kayak persahabatannya udah lengket banget. Nah kalian baru tanyain itu kayak tentang ex dia, kayak mantan dia itu siapa, maksudnya mantan dia itu kayak gimana. Nah kalian gak apa-apa deh kalau misalkan mau tanyain tentang masa lalunya, kalau dia itu nyaman ngobrolin tentang hal itu. Are you single? Are you married?
Do you have any siblings? Oh, you are married, so how many children do you have? No, no, no. No, don't do that. The fourth topic that you have to avoid is about pregnancy, family, and children. Because it's really sensitive for them. Jadi tentang kehamilan ataupun anak, kayak keluarga, ini sangat-sangat penting bagi mereka. Soalnya kalian tahu kan, orang-orang bule atau orang-orang barat itu gak mau membahas tentang topik ini, terutama tentang kehamilan dan anak. Jadi kalian tahu, beberapa dari mereka atau kebanyakan dari mereka itu enggak mau punya anak sendiri. Kalau misalkan mau mengasuh anak, mereka pasti ambil dari salah satu yayasan ataupun kayak mengurus keluarga dekat mereka aja, karena dianggap seperti merepotkan gitu. Kalau misalkan kayak hamil 9 bulan, terus nanti ke rumah sakit, terus nanti melahirkan, nah itu menurut mereka itu ribet. Jadi mending mereka mengadopsi anak atau mengadopsi peliharaan. Mengurus anak itu lebih ribet daripada mengadopsi. Jadi mengadopsi sebenarnya sama aja sih mengurus anak, cuman mengadopsi itu kan kita tinggal adopsi, anaknya udah besar, jadi kita tinggal urus aja, selebihnya dia bisa mandiri sendiri. Nah, kalau buat bule itu mengurus anak dari pas kehamilan terus sampai melahirkan itu ribet menurut mereka. Jadi kebanyakan ngeluarin biaya. Jadi mereka mending mengadopsi anak. Seperti, may I ask about your children or about your marriage? May I ask itu kan bolehkah aku bertanya? Itu emang sopan, pertanyaan awalnya sopan. Tapi tetap aja tentang kehamilan ataupun anak itu jangan kalian tanyakan. Sebisa mereka marah gitu kan. Mereka itu orang-orang yang sensitif daripada orang-orang Indonesia. Orang Indonesia kan itu chill banget, kayak santai banget gitu kalau misalkan kita mau ngebahas apapun, karena udah umum di Indonesia. Tapi untuk di luar negeri seperti orang-orang barat, kebanyakan dari Eropa atau orang-orang yang berbicara berbahasa Inggris, itu hal ini dianggap sensitif. I ask about your religion. What's your religion? Are you Muslim or are you Christian or are you... Jangan lakuin ini, jangan tanyain tentang agama mereka. Meskipun kalian nanya, may I ask? Kayak sebelumnya aku udah bilang, may I ask? Bolehkah aku bertanya tentang agama kamu? Jangan lakuin ini, agama itu hal yang paling sensitif. Jadi entah dia Kristen ataupun kayak Buddha ataupun apapun non-Muslim, karena ini hal yang paling sensitif. Maksudnya, who are you? Ask about my religion. Like, are you God? Jadi jangan tanyain itu, kamu siapa, kamu Tuhan. Tanyain tentang agama. Kalian kayak dianggap sebagai orang yang mau tahu dia itu orang yang religius atau enggak. Maksudnya masing-masing lah, kita punya agama sendiri, kita respect each other. Jadi kalian nggak perlu tanyain tentang agama mereka. Kalau misalkan kalian penasaran banget tapi takut salah ngomong, nih kalian bisa tanyain kayak gini aja. How many celebration do you have in your country and what are they? Do you have any favorite season or like celebration? Kalau kalian udah tanyain tentang perayaan, pasti dia bakal sebutin perayaan apa aja yang dia suka. Dari perayaan-perayaan itu kalian bisa tahu dia itu agamanya apa. Kalau Islam kalian udah tahu perayaan kita itu apa aja. Kalau Kristen kalian bisa cari tahu di Google. Kalian bisa tambahin kalimat kayak gini. I would love to hear your story. It must be interesting to know about your celebration. Nah, kalian bisa baca di sini artinya. Kalian bisa tanyain tentang agama dengan cara itu, bukan langsung directly ke agama mereka. Kalian harus membangun dulu topik utamanya, tapi dengan cara yang sopan. Jadi, kalian tuh seolah-olah kalian suka atau tertarik dengan cerita mereka tentang perayaan mereka di negara mereka. Gak mesti harus tanya langsung, tapi kalian bisa pakai kalimat-kalimat yang gak langsung mengarah ke agama mereka. Kayak kalian tanya tentang perayaan mereka itu apa yang mereka suka, kayak musim-musim di sana yang mereka suka, perayaan-perayaan di sana yang mereka disuka itu apa aja. Nah, kalian bisa tahu dari itu, terus kalian searching aja di Google perayaan ini itu agama apa, perayaan ini itu mayoritas dari agama apa. Pokoknya kalian tahap pengenalan itu harus bisa membangun conversation kalian ke conversation yang better. Sebenarnya orang-orang bule itu sama sih kayak orang-orang kita, maksudnya orang-orang pribumi. Cuman karena mereka itu looknya terlihat lebih beda dari kita. Maksudnya kan kita punya kulit yang kebanyakan sawo matang, tapi mereka kulit yang cerah, rambutnya pirang dan matanya berwarna. Jadi kalian sebut itu bule. Oke, segini aja mungkin pembahasan kali ini. Buat kalian yang belum like, comment, subscribe, just do it right now, oke? Dan aku bakal bahasin komen-komen kalian. Dan jangan lupa follow juga TikTok aku, oke? Jadi buat kalian yang belum, segera lakukan sekarang juga. Jadi kalian bakal ada updatean terus dari aku, ataupun komentar-komentar atau pertanyaan yang belum ngerti, aku bakal jawab sebisa mungkin, sesegera mungkin, oke? Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.